Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini telah diumumkan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mengerjakan studi kasus nih Bapak Ibu Guru, tetapi hanya yang menerima pemberitahuan di halaman UKIN PPG-nya atau UK PPPG itu nanti Bapak Ibu Guru menerima pemberitahuan apakah Bapak Ibu Guru ikut remedial atau tidak. Nah, apabila Bapak Ibu Guru ikut remedial studi kasus, jangan takut dan jangan khawatir, nggih Bapak Ibu Guru. Kita persiapkan saja beberapa contoh studi kasus yang akan saya bagikan di bawah ya. Kemudian bagaimana tampilan pada saat pengumuman remedial di halaman UK PPPG berikut saya tampilkan. Nah, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini, yaitu pengumuman remedial. Salam profesi guru berdasarkan hasil pelaksanaan UTBK UK PPPG Piloting 1 tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 22 September. Ini mungkin maksudnya 2024 nggih Bapak Ibu Guru. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bersama dengan tim Panitia Nasional UKPPPG tahun 2024 akan mengadakan ujian remedial tes subjektif studi kasus bagi peserta yang mengalami kendala penyelesaian subtes studi kasus. Nah, di sini Anda adalah salah satu peserta yang akan menjalani remedial studi kasus dengan detail pelaksanaan sebagai berikut, di mana tanggal pelaksanaannya adalah Rabu 25 September 2024. Ini bisa kita mulai dari pukul 9 sampai pukul 3 sore. Dan itu waktunya juga sama nih Bapak Ibu Guru, yaitu 30 menit. Jadi Bapak Ibu Guru, slow-nya atau santainya ini di jam berapa? Misalkan setelah mengajar di jam 1 atau jam 2 juga masih bisa dilaksanakan. Seperti itu nggih. Kemudian nanti di sini ada laman aplikasi remedial. Di sini nanti muncul Bapak Ibu Guru bisa klik lagi, kemudian ada username-nya menggunakan nick dan password-nya. Di halaman awal ini munculnya seperti ini. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu Guru jangan khawatir kalau kita mengulang, artinya kita diberi kesempatan. Maka dari itu kita harus mengerjakan studi kasus yang terbaik. Berikut saya contohkan beberapa studi kasus nggih Bapak Ibu Guru. Jadi yang saya contohkan hanya guru kelas 1 sampai 3, kemudian ada guru bahasa Inggris dan guru PCOK. Dan rata-rata yang saya contohkan adalah tentang pembelajaran. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru, bisa diambil yang baik-baik dari beberapa yang saya contohkan. Di contoh yang pertama, di sini ada studi kasus. Pertanyaannya kan sama nggih Bapak Ibu Guru, ini untuk kelas 1. Pertanyaan yang pertama adalah permasalahan apa yang pernah Anda hadapi? Yang kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya? Yang ketiga, apa hasil dari upaya Anda tersebut? Kemudian yang keempat, pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Jawaban yang pertama di sini saya tulis kembali permasalahan yang pernah saya hadapi. Saya perbesar lagi nggih Bapak Ibu Guru. Nah, biar besar. Jawaban yang pertama, permasalahan yang pernah saya hadapi adalah dalam proses pembelajaran di kelas 1 khususnya. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lain memiliki keunikan yang berbeda. Terdapat siswa yang cepat dalam menangkap pelajaran sehingga dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran lebih dulu dari waktu yang diberikan. Dan terdapat siswa yang lambat dalam belajar sehingga sering tertinggal dan memerlukan waktu lebih lama dari alokasi waktu yang sudah ditentukan guru. Kemudian, sebagian besar siswa menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit, sehingga matematika menjadi pelajaran yang paling ditakuti oleh siswa. Hal ini membuat hasil belajar matematika siswa masih di bawah KKM yang ditetapkan guru, yaitu 70. Hal ini terjadi karena masih banyak siswa yang belum tuntas dalam membaca dengan soal sehingga tidak dapat memahami soal dengan benar. Jadi kan siswa kelas 1 ini belum bisa membaca nih Bapak Ibu Guru. Jadi saya kira di sini belum bisa mengerjakan soal cerita yang ada di matematika.
Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan bersifat konvensional dan ceramah. Jadi saya menyadari bahwa pembelajaran saya kurang interaktif antara siswa, sehingga siswa menjadi pasif dan asyik bermain-main atau bermain sendiri. Kemudian, jawaban yang nomor dua, upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Mengapa siswa tidak aktif dalam pembelajaran? Langkah yang saya lakukan diantaranya yaitu membuat asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk membuat buku profiling siswa, sehingga saya sebagai guru tahu kompetensi awal matematika siswa, gaya belajar siswa, dan karakteristik siswa tersebut, sehingga pembelajaran yang saya lakukan dapat memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya, saya melakukan pemetaan dan pengelompokan siswa sesuai dengan kebutuhan siswa untuk memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian berikutnya, membuat alat peraga konkret, papan penjumlahan dan pengurangan bilangan dari styrofoam putih, gelas plastik atau gelas kertas, dan stik es krim untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan konkret kepada siswa sehingga mereka dapat melihat, meraba, dan merasakan alat peraga yang digunakan. Misalkan papan penjumlahan atau papan pengurangan itu nanti ada gelas atau gelas plastik itu ada dua, kemudian di tengah ada simbol tambah atau simbol kurang, nanti ada sama dengan nanti itu di barang konkretnya adalah stik es krim. Kemudian menggunakan video animasi pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Kemudian selanjutnya membuat LKPD matematika yang menarik perhatian siswa, menggunakan desain Canva, kemudian menyiapkan beberapa ice breaking untuk menghilangkan kejenuhan siswa. Kemudian yang ketiga, hasil dari upaya tersebut adalah siswa terlihat senang dan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga menghilangkan persepsi siswa tentang pembelajaran matematika itu sulit dan paling ditakuti. Hasil belajar matematika siswa mengalami kenaikan dibuktikan pada nilai asesmen sumatif, materi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Pembelajaran menjadi lebih hangat dan menyenangkan dengan bantuan media pembelajaran yang konkret dan inovatif serta menarik perhatian siswa. Kemudian yang keempat yaitu pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam membuat rancangan pembelajarannya, di mana saya harus meluangkan waktu lebih banyak seperti membuat asesmen awal atau asesmen diagnostik, membuat alat peraga konkret atau papan penjumlahan atau papan pengurangan, dan membuat LKPD matematika yang menarik. Namun, semua itu menjadi motivasi saya untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran pun menjadi lebih aktif. Ini adalah contoh untuk yang bisa masuk matematika juga nggih Bapak Ibu guru. Jadi nanti Bapak Ibu guru agar cepat dalam mengerjakan ini nomor satu, 2, 3, dan 4, Bapak Ibu guru ambil yang sedikit-sedikit dulu. Misalkan permasalahan apa yang pernah Anda hadapi, kemudian Bapak Ibu guru menulis permasalahan yang pernah saya hadapi adalah dalam proses pembelajaran di kelas 1. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lain memiliki keunikan yang berbeda. Nanti Bapak Ibu guru mengetik dengan cepat. Atau misalkan permasalahannya nilai KKM-nya rendah dan seterusnya. Kemudian langsung dijawab yang nomor 2. Bagaimana upaya yang Anda lakukan dalam menyelesaikannya? Bapak Ibu guru langsung jawab, upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Mengapa siswa tidak aktif dalam pembelajaran? Langkah yang bisa saya lakukan yang pertama membuat asesmen awal. Nah, misalkan itu. Salah satu saja misalkan. Kemudian Bapak Ibu guru menjawab yang ketiga, apa hasil dari upaya yang anda lakukan tersebut, hasil dari upaya tersebut adalah siswa terlihat senang dan menjadi lebih aktif. Dah, sampai situ aja. Nanti bisa diteruskan kalau waktunya masih ada. Kemudian yang keempat, yaitu pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Bapak Ibu guru tulis, pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam membuat rancangan pembelajarannya, di mana saya harus meluangkan waktu yang lebih banyak untuk membuat asesmen awal. Dah, sampai situ. Jika masih ada waktu
waktu, Bapak Ibu guru bisa melengkapi dari jawaban-jawaban 4 pertanyaan tadi. Yang penting Bapak Ibu guru bisa menjawab 4 pertanyaan yang ada. Dimulai dari permasalahan apa yang pernah Anda hadapi, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya, kemudian apa hasil dari upaya Anda tersebut. Kemudian pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu yang penting keempat-empatnya itu terjawab paling tidak sebelum ujian Bapak Ibu guru harus belajar tentang studi kasus terlebih dahulu. Jadi materi yang ini misalkan Bapak Ibu guru sudah dibuat, Bapak Ibu guru di print, kemudian Bapak Ibu guru diambil kata-kata yang penting atau kata kuncinya untuk bisa mengerjakan studi kasus ini. Seperti itu nggih. Kemudian berikutnya sini kalau ini kelas 2 masih sama. Jadi saya contohkan juga sebentar. Ini masih sama yaitu papan penjumlahan juga. Jadi tentang matematika. Kemudian berikutnya ada kelas 3. Ternyata di sini saya contohkan juga adalah mata pelajaran matematika. Karena memang mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang paling ditakuti di sekolah saya khususnya. Dan tapi ini alat pembelajarannya sama sih, ada papan belajar aktif dari Styrofoam. Berikutnya saja nggih. Di studi kasus untuk guru PJOK. Jadi yang pertama adalah permasalahan apa yang pernah Anda hadapi, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya, apa hasil dari upaya Anda tersebut, kemudian pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi empat-empatnya itu harus terjawab nih Bapak Ibu Guru, walaupun waktunya 30 menit, nanti Bapak Ibu Guru misalkan sudah mengeprint ini dan menghafalkan atau memahaminya dari kata kunci Bapak Ibu Guru, yang penting pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4 terjawab. Nanti jika ada waktu, Bapak Ibu Guru tinggal merangkai kata lagi seperti itu. Jadi yang pertama, misal ini Bapak Ibu Guru, permasalahan yang pernah saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas 11 bahwa sebagian besar siswa masih kurang dalam melakukan gerakan roll depan dan roll belakang, sikap kayang, sikap lilin, materi senam lantai, dan kurangnya pengembangan metode pembelajaran yang menarik perhatian dan partisipasi siswa. Dah, sampai sini saja. Misal, Bapak Ibu Guru. Kemudian Bapak Ibu Guru langsung jawab pertanyaan nomor 2. Upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, di mana langkah yang saya lakukan yang pertama adalah membuat asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi senam lantai untuk mendorong siswa untuk aktif dan mampu memecahkan masalah. Stop, sampai sini saja. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu Guru menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu hasil dari upaya tersebut adalah siswa terlihat senang dan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga menghilangkan persepsi siswa tentang pembelajaran senam lantai itu sulit. Begitu. Sampai sini juga tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu Guru menjawab pertanyaan yang keempat. Pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam membuat rancangan pembelajarannya, di mana saya harus meluangkan waktu yang lebih banyak seperti membuat asesmen awal, membuat modul ajar dengan model problem-based learning, dan lain-lain. Dah, yang penting empat-empatnya itu terjawab Bapak Ibu Guru. Jadi kalau misalkan ini sudah, Bapak Ibu Guru menjawab 4 pertanyaan tadi, kemudian masih ada waktu, Bapak Ibu Guru tinggal melengkapinya. Misal nih ya, tadi kan di nomor pertama kita sampai senam lantai. Bapak Ibu Guru terus menambahkan kurangnya pengembangan metode pembelajaran yang menarik perhatian dan partisipasi siswa. Sehingga hasil belajar PJOK pada materi senam lantai masih banyak siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum yang diterapkan di sekolah saya, yaitu 75. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan masih menggunakan metode ceramah dan komando, sehingga siswa kurang bisa memahami materi yang disampaikan dan cenderung malas mengikuti pembelajaran dan tidak aktif selama pembelajaran berlangsung. Jadi kan bisa lebih banyak. Kemudian jika masih ada waktu, kita menambahkan langkah yang saya lakukan. Tadi kan sampai dengan kompetensi awal, Bapak Ibu Guru, kita bisa tambahkan
Yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi senam lantai untuk mendorong siswa untuk aktif dan mampu memecahkan masalah yang diberikan dan menyalurkan kompetensi diri dari siswa agar semakin paham dan mampu melakukan gerakan senam lantai dengan baik dan benar. Kemudian jika masih ada waktu, kita tambahkan lagi, siswa dapat belajar dengan mandiri. Mohon maaf. Dalam memecahkan masalah yang ada, saling berbagi pengetahuan dengan anggota kelompok yang dibentuk, mampu mengeluarkan pendapat serta mampu berbaur dan dalam kelompok belajarnya. Kemudian menggunakan video pembelajaran tentang senam lantai dari YouTube dan menyiapkan beberapa ice breaking untuk menghilangkan kejenuhan siswa. Kan bisa kita lengkapi. Kemudian jika waktunya masih ada, kita lengkapi juga jawaban yang ketiga. Jadi kita tadi sampai senam lantai itu sulit nih Bapak Ibu Guru. Jadi kita lanjutkan. Hasil belajar PCOK siswa mengalami kenaikan dibuktikan pada hasil pengamatan. Penilaian menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran menjadi lebih hangat dan menyenangkan dengan bantuan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Kemudian yang keempat juga kan tadi kita sampai di problem based learning. Kita tambahkan juga Bapak Ibu Guru. Jadi namun, semua itu menjadi motivasi saya untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran pun menjadi lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi yang penting keempat pertanyaan itu terjawab nih Bapak Ibu Guru, jangan sampai terlewat. Jadi meskipun jawabannya sedikit, empat pertanyaannya terjawab. Kemudian ketika ada waktu baru kita jabarkan lagi. Seperti itu nggih. Dan berikutnya, ini salah satu contoh studi kasus untuk guru bahasa Inggris. Jadi, yang saya buat ini rata-rata sama nih Bapak Ibu Guru. Jadi, permasalahannya yaitu tentang rendahnya nilai bahasa Inggris di kelas saya daripada mata pelajaran lainnya dilihat dari hasil pembelajaran yang saya lakukan kepada siswa kelas 8 di sekolah saya bahwa ada masalah dalam pembelajaran materi mendeskripsikan teks sederhana bentuk undangan dan bagian-bagiannya di mana siswa cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. Sebagian besar siswa kelas 8 belum memenuhi nilai KKM dalam materi mendeskripsikan tes sederhana. Ini bisa kita sampai sini atau kita tambahin juga minat siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris masih rendah. Kemudian jawaban yang kedua, upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Mengapa siswa tidak aktif dalam pembelajaran? Kemudian langkah yang saya lakukan diantaranya yaitu membuat asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mengetahui kompetensi awal bahasa Inggris siswa. Sampai situ juga tidak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat media pembelajaran invitation card dari kertas karton warna putih, di mana saya membuat beberapa undangan seperti birthday party, pizza party, atau tea party, graduation, dan membuat ungkapan mengundang peserta respon menerima dan menolak undangan. Kemudian berikutnya, di sini menggunakan media pembelajaran Canva dalam pembuatan undangan digital karena aplikasi Canva memiliki desain yang menarik dengan fitur yang mudah diakses dengan smartphone atau laptop sehingga dapat meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam mendesain pembelajaran. Kemudian menggunakan video pembelajaran tentang invitation pada aplikasi YouTube, kemudian membuat LKPD invitation yang menarik perhatian siswa menggunakan desain Canva. Kemudian menyiapkan beberapa ice breaking untuk menghilangkan kejenuhan siswa. Kemudian yang ketiga, hasil dari upaya tersebut adalah siswa terlihat senang dan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga menghilangkan persepsi siswa tentang pembelajaran bahasa Inggris itu susah dan membosankan. Kemudian hasil belajar bahasa Inggris siswa mengalami kenaikan, dibuktikan pada nilai asesmen sumatif materi invitation. Pembelajaran menjadi lebih hangat dan menyenangkan dengan bantuan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Kemudian yang keempat, pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam membuat rancangan pembelajarannya, di mana saya harus meluangkan waktu lebih banyak seperti membuat asesmen awal atau asesmen diagnostik, membuat alat peraga invitation card,
dan membuat LKPD yang menarik. Namun, semua bisa menjadi motivasi saya untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran pun menjadi lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ketika siswa sudah terlihat bosan atau jenuh, saya mengajak siswa saya untuk melakukan ice breaking. Manfaat ice breaking itu sendiri adalah untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan peserta didik. Jadi ketika peserta didik kita sudah tidak bersemangat, sudah tidak fokus, kita ajak ice breaking lagi untuk fokus dalam pembelajaran. Seperti itu nggih, ini adalah hanya salah satu contoh dari sekian banyak contoh studi kasus dan tipsnya untuk mengerjakan cepat studi kasus, ini selagi Bapak Ibu guru diberi waktu untuk remedial studi kasus karena studi kasus juga nilainya besar nggih Bapak Ibu guru. Jadi yang penting Bapak Ibu guru itu menjawab pertanyaan ini, 4 pertanyaan ini terjawab semua. Jadi paling tidak Bapak Ibu guru ambil yang sedikit-sedikit dulu, misalkan permasalahan yang saya hadapi, rendahnya hasil belajar siswa, kemudian upaya yang saya lakukan yaitu dengan membuat buku profiling siswa, mem me menggunakan alat peraga yang konkret, terus menggunakan model pembelajaran yang inovatif, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, hasil dari upaya tersebut itu siswa terlihat senang dan siswa termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan pengalaman tersebut adalah saya harus meluangkan waktu yang cukup banyak untuk membuat pembelajaran yang menarik. Nanti kalau kita jawab yang pendek-pendek, baru kita lengkapi sambil menunggu waktunya selesai. Nah, apabila sudah selesai, Bapak Ibu guru jangan lupa klik simpan agar tersimpan dalam aplikasi ujian tersebut. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru pokoknya jangan patah semangat ketika kita masih diberi waktu untuk menjalani remedial studi kasus, maka gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu guru bisa memulai membuat studi kasus di dokumen atau di Word, kemudian dicetak, kemudian Bapak Ibu guru dipelajari. Jadi kita tidak kaget ketika kita mengerjakan tes subjektif studi kasus tersebut pada aplikasi UKPPPG. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru, tetap semangat, semoga kita bisa lulus semua tahun ini nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.